Keluarga Allah, selamat malam. Kita bersyukur dapat beribadah pada malam ini dalam kebaktian keluarga YKB Media Ministry melalui channel YouTube YKB TV. Momen berkumpul bersama keluarga setelah beraktivitas adalah momen yang begitu bernilai, apalagi di era seperti ini. Era yang sedemikian padat dan sangat tinggi aktivitasnya. Pada saat yang sama kita menyadari ada keluarga Allah yang memiliki aktivitas tinggi yang pada saat ini masih dalam perjalanan pulang atau masih dalam pekerjaan. Itu pun tetap disyukuri sebab betapapun dalam letih dan penat berkat Allah tetap disediakan bagi kita semua, bagi keluarga Allah, dipercayakan pekerjaan dan juga sekaligus diberi kekuatan. Keluarga Allah tetap dapat menyediakan waktu khusus untuk beribadah bersama, memuji Tuhan, bernyanyi dengan keluarga ataupun komunitas melalui channel YouTube YKB TV. Kita menyediakan waktu khusus beribadah pada Allah karena kita menyadari, mensyukuri Allah yang begitu peduli bagi kita. Kita memuji kepedulian Allah bagi kita, bagimu Tuhan, nyanyianku. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena sekarangmu siapakah, hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus putramu, hidupku berkenan kepadamu. Oh, tuntun aku ke putramu, agar padamu ku dituntunnya, dan Roh-Mu diam dalam rohku, menguat patah hatiku cerah, sehingga ku rasakan damai-Mu, dan ku ungkapkan dalam hidupku. Beri berkat-Mu Maha Tuhan, agar benar kudus pujianku, dan doa juga ku lakukan di dalam roh dan kebenaran-Mu. Jiwaku bermata bersyukur, bersama melansoi kabar Mazmur. Betapa aku bahagia dan sukacita hatiku penuh. Ku yakin Kau memperhatikan semua yang ku mohon padamu. Berkelimpahan pemberian-Mu, jauh melebihi perkiraanku. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang mempedulikan kami. Kami mau beribadah pada malam hari ini bersama dengan komunitas ataupun keluarga. Kiranya kebaktian keluarga ini boleh menjadi berkat. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Allah begitu memperhatikan, mempedulikan kita. Kepeduliannya mewujud pada berkat, pemeliharaan, pengajaran, pun tegurannya untuk kita.
Kepedulian menjadi hal yang begitu berharga, terlebih di zaman ini. Begitu banyak orang mengejar berbagai target prestasi, entah dalam studi, karir, dan berkompetisi dengan begitu sengit, sehingga tidak jarang luput melihat dan mempedulikan sekitar kita. Luput melihat dan mempedulikan sekitar kita telah melahirkan berbagai sikap apatis pada sesama. Hati manusia menjadi dingin walaupun telah melihat berbagai penderitaan. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 9a dan 10a. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Kita bernyanyi Mazmur 91. Sebab Tuhan telah Kau jadikan tempat perlindungan-Mu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhan-Mu. Sebab Tuhan telah Kau jadikan tempat perlindungan-Mu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhan-Mu. Malapetaka takkan menimpamu, tulah takkan mendekat kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga kau di segala jalanmu. Sebab Tuhan
Mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin merenungkan firman-Mu. Dalam firman-Mu kami ditegur, namun juga sekaligus kami dikuatkan. Kami menemukan terang bagi jalan hidup kami. Berfirmanlah karena kami sedia mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Perikop ini diberi judul Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Ada seseorang yang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Namun Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah Bapakku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka pun tidak masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Mereka memiliki Musa dan para nabi, hendaklah mereka mendengarkannya." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Kisah tentang orang kaya dan Lazarus ini memiliki irisan dengan pasal atau ayat sebelumnya, yaitu tentang perumpamaan mengenai bendahara yang tidak jujur. Bahkan pada ayat 14, orang-orang Farisi diidentifikasi sebagai hamba-hamba uang yang mengabdi kepada 2 tuan. Secara umum ada konsep yang dipercayai bahwa orang baik yang bekerja keras, hidup saleh, itu diganjar oleh kekayaan. Demikian pula orang kaya itu dianggap sudah pasti pintar, pekerja keras, dan juga saleh. Gambaran tentang orang kaya sebagai orang yang saleh justru mendapat gambaran yang berbeda di teks ini. Orang kaya yang digambarkan berpakaian jubah ungu, kain halus setiap hari. Bersukaria dalam kemewahan. Setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Dan orang kaya ini tidak diberi nama dalam teks ini. Di sisi yang lain seorang pengemis yang justru diberi nama yaitu Lazarus. Digambarkan badannya penuh borok. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. 2 kondisi yang begitu ekstrim. Dekat. Tetapi ada gap di antara mereka berdua. Gap yang miskin dan kaya yang demikian ekstrim juga kita masih jumpai di masa kini. Dekat gedung-gedung pencakar langit, di antara kemewahan yang dipertontonkan, pun pariwisata yang keren-keren itu. Ya. Pada tempat yang tidak jauh dari tempat itu banyak pemukiman kumuh. Di satu negeri yang kaya dengan sumber daya alam, ada orang-orang yang begitu menikmati banyak kemewahan, tetapi jauh lebih banyak
yang tidak mendapatkan akses pada makanan yang sehat, air minum, pendidikan, bahkan ada yang kelaparan. Kita kembali pada teks dua orang ini, yang satu diberi nama Lazarus dan yang kaya ini tidak diberi nama. Justru ini menjadi informasi yang penting yang hendak disajikan oleh penulis Injil Lukas. Jadi nggak sekedar orang kaya ini nggak bernama, dibiarkan, bukan. Tetapi ada maksudnya. Dengan memberi nama pada yang miskin itu, justru yang miskin itu sedang dimanusiakan. Yang justru sedang diperlakukan tidak manusiawi oleh orang kaya yang berada dekat, sangat dekat dengannya. Orang kaya itu menjalani rutinitas sehari-hari, dia melihat, dia mengetahui bahwa ada orang miskin, dan di tempat tinggal dia berkeliaran di sekitar gerbangnya, orang-orang miskin yang menaruh harapan mendapatkan belas kasihan yang dapat dia makan. Lazarus berusaha menghilangkan lapar dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya tersebut. Satu-satunya belas kasihan yang diterima Lazarus justru diberikan oleh anjing yang menjilat boroknya. Narasi selanjutnya menceritakan Lazarus meninggal lebih dulu. Dan orang kaya itu kemudian menyusul. Ternyata orang kayanya juga mati juga. Ya, jadi nggak ada manusia yang nggak mati pada akhirnya. Tidak dikisahkan apakah Lazarus dimakamkan apa tidak. Nggak diceritakan. Yang diceritakan adalah orang kaya itu meninggal lalu kemudian dikubur. Itu yang diceritakan. Dan orang miskin itu setelah meninggal dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Sementara orang kaya itu menderita di alam maut. Di alam Hades. Orang Yunani punya konsep di bawah, di neraka di bawah itu. Alam Hades. Dan tidak dapat beristirahat dengan tenang di sana. Karena nyala apinya yang demikian panas. Dia menderita di sengsara alam maut yang memandang ke atas dan dari jauh. Di alam maut. Dia melihat Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Dan mengatakan, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini. Keluarga Allah, adakah keluarga Allah memperhatikan ini? Permintaan si orang kaya ini. Ketika hidup, si orang kaya ini berpikir bahwa Lazarus itu pengemis, ya kan? Faktanya pengemis. Dan karena dia pengemis, posisinya di bawah. Lebih rendah. Ternyata di alam Hades pun dia masih berpikir Lazarus itu kelas bawah. Sehingga dia minta Abraham, suruhlah Lazarus. Jadi baik hidup, bahkan dia mati, cara berpikirnya tetap sama. Dia melihat Lazarus itu kelas bawah, suruhlah Lazarus. Seperti kebanyakan pemilik budak pada masa masih berlaku lazim ya memiliki budak. Bahwa kelas sosial yang di bawah itu, ya, baik di masa hidup maupun sesudah mati, dia tetap kelas bawah. Bahkan ada yang lebih ekstrim ketika atas tuannya mati, maka budaknya harus menyusul, karena budaknya harus melayani tuannya di sana. Abraham menanggapi orang kaya itu memanggilnya sebagai seorang anak. Anakku, ingatlah engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus itu segala yang buruk. Sekarang di sini yang mendapat penghiburan dan kau sangat menderita. Bukan berarti ayat ini lantas dipakai sebagai menghibur yang miskin. Ya udahlah, masa hidup menderita setidaknya setelah mati masuk surga. Enggak lantas lalu kemudian dipakai ayat itu untuk itu membebaskan mereka yang berlaku sewenang-wenang lalu kemudian ya nanti yang nggak apa-apa nanti diterimanya di sana gitu ya. Di Hades juga ada jurang pemisah yang begitu lebar. Abraham menolak permintaan orang kaya itu. Menyadari hal itu orang kaya itu masih meminta agar Abraham menyuruh. Masih mau juga dia minta. Suruhlah Lazarus. Bukan lagi minta supaya mencelupkan air di ujung jari.
tetapi menyuruh Lazarus untuk memperingatkan bapak dan kelima saudaranya yang masih hidup, supaya jangan sampai mendapatkan nasib sepertinya nanti. Dia masih tidak mengerti bahwa Lazarus itu bukan suruhannya, bukan budaknya. Abraham menjawab bahwa pada intinya mereka pun membaca Taurat dan kitab para nabi. Baik Musa dan para nabi memanggil orang-orang memiliki hati yang peduli, mengasihi Allah dan manusia, kepedulian mengawali perbuatan baik. Peduli dulu, punya hati yang peduli lebih dulu. Dan si orang kaya ini masih tidak mengerti. Dia memberikan jawaban, jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, baru mereka akan bertobat. Musa diutus untuk menyampaikan hukum Tuhan, mengutus para nabi berbicara tentang pertobatan, membawa harapan pada mereka yang putus asa, bahkan mengutus anaknya yang tunggal, firman-Nya yang menjadi daging. Namun yang menjadi pertanyaan, adakah kita sungguh membuka telinga dan hati kita mendengarkan kehendak-Nya? Membuka hati sehingga dari hati kita mendengarkan kehendak-Nya, memantulkan kebenaran Tuhan. Kesenjangan besar sampai sekarang bukan makin mengecil, melainkan makin besar. Kita bisa bacalah hasil statistik ya. Kesenjangan besar entah perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan. Dan itu harus diatasi. Kesenjangan makin besar bukan karena kita tidak tahu. Kenyataan akan kesenjangan makin menganga. Bukan karena tidak ada tuntunan firman Tuhan yang berbicara pada kita. Lukas 4 ayat 18, Roh Tuhan ada padaku karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita mempedulikan semuanya itu? Atau mesti menunggu dulu orang yang udah meninggal mati lalu kemudian ngomong sama kita? Apakah kita mempedulikan semua itu? Sungguh memiliki hati, tekad, komitmen melakukan perbaikan. Dengan hati yang peduli. Di tingkat atas. Dengan segala wewenangnya. Melakukan perubahan-perubahan yang strategis pada level yang memang memiliki kewenangan pengambilan kebijakan negara, ya pemerintah, entah itu level korporat. Namun juga kita mulai dari tindakan yang sederhana, memiliki kepedulian, tidak apatis, tidak lantas hati dingin, tapi memiliki hati yang peduli. Hati yang peduli mengawali tindakan baik kita. Amin. Saat hening untuk kita sejenak. Mari kita berdoa syafaat. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami di nomor 081281889191 di tim doa kami akan mendoakan saudara. Kita berdoa. Tuntunan firman Tuhan ada bersama dengan kami. Bahkan Kristus sendiri yang adalah firman menjadi daging dan memberikan contoh teladan yang begitu mulia. Itu semua diberikan bagi kami. Pertanyaannya adalah, apakah firman Tuhan dan teladan Tuhan itu menggugah hati kami untuk lantas lalu kemudian memiliki kepedulian? Sehingga dengan demikian kami makin memperkecil kesenjangan, kami makin memperkecil gap. Tetangga kami, sekitar kami, bahkan anak bangsa. Secara khusus di level strategis pengambil kebijakan. Bergetar hatinya ketika melihat ada mereka bahkan yang tinggal di tempat-tempat yang sangat kaya sumber daya alamnya, tapi justru tidak mendapatkan akses pada kesehatan yang bersih, udara yang bersih, makanan dan pendidikan yang layak.
dan justru dinikmati oleh segelintir orang. Bapa di surga, panggilan memiliki kepedulian adalah panggilan bagi kami, anak-anak Tuhan. Tolonglah kami agar kami mulai dari tindakan-tindakan yang sederhana. Jangan biarkan kami sendiri memilih menjadi apatis, dingin, tidak peduli. Namun biarlah dalam kepedulian itu kami justru menjadi inspirasi dimulai dari keluarga kami sendiri, lingkungan terdekat kami, komunitas terdekat kami, untuk boleh menyatakan kasih Tuhan melalui tindakan-tindakan kasih kami. Terima kasih ya Bapa, jadikanlah kami juga Yayasan Komunikasi Bersama melalui berbagai macam tayangan, begitu banyak produk. Kiranya ini juga menjadi saluran berkat Tuhan untuk menyatakan kebaikan, kabar gembira yang datangnya dari tahu Tuhan, dan itu boleh menggugah dan membentuk hati kami makin hari boleh menjadi berkenan bagi Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dalam dunia yang seringkali terlena oleh kesenangan, kita dipanggil membuka mata dan hati kita, melihat realitas penderitaan di sekitar kita. Kehadiran kita sebagai pribadi yang peduli dapat menjadi cahaya harapan bagi mereka yang terabaikan di dunia yang penuh cemar. Kita nyanyikan bersama. Kita berdiri, kita menerima berkat, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan belas kasih Allah Bapa
dan persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Saat teduh sejenak, silakan duduk.